Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Basyira dari kelas 10 TKP 2. Di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi pembelajaran sejarah yang saya pahami 14 tahun. Selama ini saya mempelajari dan memahami beberapa materi berikut. Materi yang pertama yaitu materi tentang proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan terjadinya reformasi. Di materi pembelajaran ini saya memahami bahwa proses munculnya reformasi dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru terdapat sebab-sebab munculnya tuntutan reformasi, dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Faktor munculnya reformasi yaitu yang pertama, adanya ketidakadilan di bidang perekonomian dan bidang hukum selama pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun. 2. Krisis politik. 3. Krisis hukum. 4. Krisis ekonomi. 5. Krisis kepercayaan. Tokoh deklarasi Ciganjur yaitu yang pertama ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kedua ada Amin Rais, yang ketiga ada Megawati, yang keempat ada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tujuan reformasi yang pertama yaitu tercapainya demokratisasi, kedua meningkatkan tercapainya masyarakat, tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat, terwujudnya integrasi bangsa Indonesia. Perkembangan politik awal reformasi yaitu yang pertama pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia, yang kedua kebebasan menyampaikan pendapat, yang ketiga masalah demi fungsi ABRI, keempat reformasi bidang hukum, kelima sidang istimewa MPR, keenam pemilihan umum tahun 1999. Materi kedua yaitu sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Proses kejatuhan Orde Baru telah tampak ketika Indonesia mengalami dampak langsung dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai rupiah secara drastis jatuh. Dampaknya terus menggerus di segala bidang kehidupan mulai dari bidang ekonomi, politik, dan sosial. Setelah Soeharto mundur jabatan, Presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah naiknya Habibie menjadi Presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semuanya masyarakat memiliki hak memilihnya. Kehidupan politik dan ekonomi masa reformasi yang pertama yaitu pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Meskipun kepemimpinan Pak Habibie keren banget loh, bayangin deh, dalam waktu singkat pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pemerintahannya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Berikut ini upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie. Yang pertama yaitu ada mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, melakukan pencabutan terhadap pembedalan pers, terus jejak pendapat wilayah Timur-Timur, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, orang-orang yang pernah mengkritik presiden, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia. ABRI berubah menjadi TNI. 2. Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan. Beberapa di antaranya adalah Departemen Penerangan
1999. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI, dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Selanjutnya, membekukan MPR dan DPR. A. Dampak positif reformasi. Yang pertama ada sukses transmigrasi, yang kedua sukses KB, ketiga sukses memerangi buta huruf, keempat sukses gerakan wajib belajar, kelima sukses keamanan dan keenam investor menanamkan modal di Indonesia. Dampak negatif reformasi. Yang pertama ada semaraknya korupsi, nepotisme, banyaknya praktek-praktek money politik yang semakin berkembang, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah di beredar. Materi selanjutnya yaitu materi tentang Indonesia dalam panggung dunia. Landasan ideal dan konstitusional. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif situasi internasional. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang memahami dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum. Ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu lahirnya politik luar negeri bebas aktif setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu yang pertama memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, yang kedua mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Yang ketiga yaitu mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi, dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950 lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktif.
Selanjutnya yaitu politik luar negeri Indonesia masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri bersifat high profile, flamboyan dan heroik yang diwarnai sikap anti imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia pada era ini diabadikan pada tujuan nasional Indonesia. Pada saat itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan dan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia dan untuk menunjukkan karakter yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Materi yang terakhir yaitu materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Tujuan Konferensi Asia Afrika yang pertama yaitu untuk memajukan goodwill atau kehendak yang luhur. Yang kedua yaitu untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan di lapangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara yang diwakili. Yang ketiga yaitu untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Yang keempat yaitu untuk meninjau kedudukan Asia dan Afrika serta rakyat-rakyatnya di dalam dunia dewasa ini. Tokoh Konferensi Asia Afrika atau KAA yang pertama yaitu ada Ali Sastro Midjojo, sarjana hukum Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Ali Bugra yang berasal dari Pakistan. Yang ketiga ada Jawaharlal Nehru dari India. Yang keempat ada John Kotelawala atau dari Sri Lanka. Yang kelima ada UNU dari Myanmar. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Yang pertama yaitu Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Pancanegara II. Yang kedua yaitu Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya yaitu ada gerakan non-blok atau GNB. Tujuan GNB yaitu turut serta meredakan ketegangan dunia akibat Perang Dingin. Kedua, membendung pengaruh negatif baik dari non-blok Barat maupun blok Timur. Selanjutnya, mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Tokoh-tokohnya yaitu ada Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Yang kedua ada Soekarno, Presiden Indonesia. Yang ketiga ada Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Selanjutnya ada Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir. Dan ada Kwame
rumah dari Ghana. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok sebagai salah satu negara pemrakarsa, sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang pertama. Selanjutnya yaitu pernah menjadi ketua gerakan non-blok pada tahun 1992 sampai tahun 1999. Indonesia turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Dampak atau hasil dari gerakan non-blok yaitu ada Indonesia semakin diperhitungkan dalam kancah politik dunia. Selanjutnya ada kerjasama bilateral maupun multilateral dengan anggota-anggota negara non-blok. Transfer informasi dan teknologi dengan anggota negara non-blok. Selanjutnya, dukungan politik atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu dia beberapa materi yang saya pahami selama setahun dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.